Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang ruang lingkup dan tujuan dari audit sistem informasi. Nah, sebelum kita masuk ke audit sistem informasi, jadi pada perkembangannya teknologi komputasi dan komunikasi dewasa ini, sistem informasi perusahaan hampir dapat dikatakan sangat mengandalkan yang namanya dukungan teknologi informasi ya. Nah, sistem informasi memiliki beberapa subset, salah satunya adalah sistem informasi akuntansi yang mutlak diperlukan bagi suatu organisasi entitas bisnis. Ini adalah contoh salah satu sistem informasi yang menggunakan teknologi komputerisasi atau teknologi informasi. Nah, sebelum kita masuk ke audit sistem informasi, minggu lalu kita udah bahas secara umum konsep dari audit. Sekarang kita bahas tentang audit sistem informasi. Nah, kita harus tahu dulu sistem informasi itu apa. Untuk pengertian sistem sendiri, ya, itu terbagi menjadi dua pandangan ya, pendekatan secara komponen dan pendekatan secara prosedur. Dilihat dari pendekatan komponen, sistem sendiri adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada tujuan yang mana didukung oleh kumpulan beberapa elemen yang saling berinteraksi untuk nanti mencapai tujuan tersebut. Sedangkan dari pendekatan prosedur, suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jadi kalau komponen itu komponen-komponennya, elemen-elemennya. Sedangkan kalau dari pendekatan prosedur itu prosedur-prosedurnya, tata caranya, ya. Nah, sedangkan untuk pengertian informasi sendiri, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna, lebih bermanfaat, dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Jadi informasi nanti yang dihasilkan dari sistem informasi itu dapat digunakan pihak manajer atau pihak yang pengambil keputusan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, informasi ini adalah data, sedangkan data itu menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau event dan suatu kenyataan. Data dinyatakan dengan simbol-simbol, gambar, kata-kata, angka, atau huruf yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi tertentu. Jadi dari data, baik itu dalam bentuk gambar, angka, huruf, itu diolah menjadi informasi yang mana informasi digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Ya. Nah, kualitas informasi menurut Weber itu untuk menghasilkan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi memiliki beberapa dampak pada persepsi user terhadap kegunaan dan kemudahan sistem informasi tersebut. Ada beberapa atribut dari kualitas sistem informasi. Jadi kalau tadi dibilang bahwa informasi menunjang dalam pengambilan keputusan, maka informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem informasi harus berkualitas. Ini beberapa atributnya. Harus terjamin kebenarannya, harus ketepatan, kelengkapan, keunikan, ketepatan waktu ya. Jadi kalau informasi tersebut nggak tepat waktu udah nggak berguna lagi, nggak bisa lagi digunakan dalam pengambilan keputusan. Harus relevan, harus dapat dipercaya, harus kelitian, keringkasan, dan memberikan keterangan. Ini beberapa atribut dalam menjamin kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Oke, sekarang kita masuk ke sistem informasi. Sistem informasi adalah interaksi antar komponen yang terdiri dari hardware, software, ya termasuk dalamnya prosedur dan instruksi, infrastruktur teknologi informasi, brainware atau manusianya, data, serta internal control dan security measures. Jadi ada komponennya, ada hardware-nya, ada software-nya, ada infrastrukturnya, ada brainware-nya, lalu ada juga internal kontrol dan keamanannya. Itu adalah pengertian dari sistem informasi. Nah, untuk kegiatannya, prosedurnya itu mulai dari input ya, ada input material atau datanya, lalu diproses sehingga menghasilkan output atau informasi. Ini adalah prosedur atau cara kerja dari sistem informasi. Oke, itu tadi sistem informasi. Sekarang kita masuk ke audit sistem informasi. Audit sistem informasi atau Information System Audit disebut juga sebagai IDP, audit atau Electronic Data Processing Audit atau komputer audit yang mana merupakan suatu proses dikumpulkannya data dan dievaluasi bukti untuk menetapkan apakah suatu sistem aplikasi terkomputerisasi sudah diterapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang sudah sepadan. Jadi di sini untuk dievaluasi, dilihat, dikumpulkan apakah sistem komputerisasinya telah diterapkan dengan sesuai.
Apakah seluruh aktiva dilindungi dengan baik atau disalahgunakan dan juga terjamin integritas datanya. Atau keandalan dan juga efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan informasi berbasis komputer. Jadi ini audit sistem informasi ya. Oke, menurut Ron Weber, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Ada beberapa aspek yang diperiksa pada audit sistem informasi secara efektivitas, efisiensi, availability sistemnya, reliability-nya, confidence-nya, lalu integrity-nya, security-nya, audit atas proses modifikasi program, apakah programnya telah dimodifikasi, audit atas sumber data dan data file. Ini menurut si Ron Weber ya. Pentingnya audit sistem informasi, ya audit sistem informasi merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi untuk dapat menghindari yang pertama, kerugian akibat kehilangan data. Jadi salah satu mengapa audit ini penting dilakukan di sebuah organisasi atau perusahaan adalah untuk menghindari yang namanya kerugian akibat kehilangan data. Kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer, lalu menghindari pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah. Berkaitan lagi tadi sama informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi bahwa informasi itu menunjang dalam pengambilan keputusan. Kalau informasi yang dihasilkan itu salah, maka keputusan yang diambilkan juga kemungkinan akan salah. Kerugian akibat penyalahgunaan komputer atau computer abuse ya. Lalu nilai hardware, software dan personil sistem informasi. Yang terakhir untuk menghindari pemeliharaan kerahasiaan informasi. Nah, ada beberapa tipe dalam penyalahgunaan komputer, itu ada hacking, ada virus, ada illegal physical access, dan ada abuse of privilege. Nah, jenisnya itu bisa perusakan aset, bisa pencurian aset, bisa modifikasi asetnya, bisa pelanggaran privacy, masuk ke dalam media sosial atau komputer teman yang telah diberikan password, itu merupakan pelanggaran privacy. Kalian kerja sama teman, sama-sama pakai komputer, terus teman kalian nggak masuk, kalian pakai komputernya karena kalian tahu passwordnya, itu adalah penyalahgunaan atau pelanggaran privacy. Ya, harus izin dulu sama orangnya. Boleh nggak kalian pakai komputernya? Apalagi kalau sudah dikasih password, baik itu komputer, handphone, tablet atau apapun ya yang berkaitan dengan teknologi informasi, kalau sudah dikasih password berarti mereka punya privacy. Lalu pengacuan operasi, penyalahgunaan otorisasi aset ya dan kejahatan fisik terhadap personal. Kalian merupakan manajer, kalian seenaknya masuk ke data atau informasi komputer dari bawahan kalian, itu juga merupakan penyalahgunaan otorisasi aset. Ya, ini beberapa penyalahgunaan dari komputer. Oke, ada beberapa tujuan dilakukan audit sistem informasi, kurang lebih sama seperti tadi ya, mengapa pentingnya audit sistem informasi. Kalau di sini tujuannya yang pertama untuk pengamanan aset, lalu ada integritas data, ya untuk datanya dijaga, tidak bocor ke perusahaan atau ke kompetitor kita. Lalu efektivitas sistem, ya sistemnya nanti dengan adanya sistem ini mempercepat ya daripada produksi atau kegiatan proses bisnis di dalam perusahaannya. Lalu efisiensi sumber daya yang digunakan seminimal mungkin, baik itu sumber daya manusianya, sumber daya materialnya ya, harus lebih efisien dengan adanya audit sistem informasi. Dilihat terus bagaimana penggunaannya, bagaimana penggunaan sumber dayanya, bagaimana efektif nggak sistem kita ini digunakan. Lalu bagaimana integritas datanya, bagaimana aset yang diamankan. Ini tujuan dari audit sistem informasi. Nah, ini penjelasannya ya. Akan nanti dibaca. Ini untuk efektivitas sistem, efisiensi sumber daya. Oke, ada dua aspek audit sistem informasi. Yang pertama melihat dari kesesuaian, yang kedua dari performance atau kinerjanya. Dari kesesuaian, audit sistem informasi pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas kesesuaian. Apakah bagaimana kerahasiaannya, sesuai nggak? Ya, bagaimana integritas datanya, bagaimana ketersediaan data dan informasinya, bagaimana kepatuhan terhadap SOP atau standar yang telah ditetapkan. Lalu dari kinerjanya dilihat bagaimana efektivitasnya, bagaimana efisiensinya, bagaimana kehandalannya, dapat digunakan atau tidak. Apakah sistem ini nggak bisa digunakan, tidak handal
ya, malah kita menggunakan sistem ini profit kita semakin menurun, berarti ya udah kita stop. Itu perlu dilakukan yang namanya audit sistem informasi, dievaluasi bagaimana pemanfaatan sistem informasi di perusahaan atau organisasi kita, ya. Itu aspeknya, dilihat dari kesesuaian dan kinerjanya. Oke, audit sistem informasi dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen puncak agar manajemen mempunyai a clear assessment terhadap sistem informasi yang diimplementasikan pada organisasi tersebut. Jadi penilaiannya itu sudah bersih, kesesuaiannya terhadap standar yang telah ditetapkan di awal. Misalnya, bahwa aplikasi yang telah ada, yang telah dianalisis dan didesain dengan baik telah diimplementasikan dengan security fitur yang memadai. Kalau misalnya kita bangun aplikasi, ya sudah dikasih security-nya, lalu dianalisis, didesain, dijalankan, bagaimana keadaannya setelah dijalankan? Akan dilakukan audit sistem informasi. Ruang lingkup audit sistem informasi. Yang pertama, mengidentifikasi sistem yang ada. Yang kedua, memahami seberapa besar sistem informasi mendukung kebutuhan strategi organisasi dan operasional organisasi. Ya, jadi pengadaan sistem informasi salah satunya untuk menunjang strategi bisnis dari organisasi. Yang ketiga, mengetahui pada bidang atau area mana fungsi kegiatan atau bisnis proses yang didukung dengan sistem informasi. Selanjutnya, menganalisa tingkat pentingnya data atau informasi yang dihasilkan oleh sistem dalam rangka mendukung kebutuhan para pemakainya. Sesuai enggak? Ini si pemakainya butuhnya informasinya apa? Ya. Nah, jangan sampai informasi yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan kebutuhan si user. Si manajer membutuhkan informasi penjualan per bulan, tapi informasi yang dihasilkan itu per tahun. Kelamaan, dia harus mengambil keputusan saat bulan-bulan tertentu, tapi informasinya tidak tersedia. Selanjutnya, mengetahui keterkaitan antara data, sistem pengolahan, dan transfer informasi. Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi kita ini, itu kemana aja larinya. Ya, kalau misalnya kalian sering belanja online pakai e-commerce, itu kalau misalnya salah satu contohnya misalnya nih Shopee, itu kan kalau udah dikirim, ya ada pihak Shopee, ada kalian penjual, dan ada ekspedisi. Nah, mereka saling terjadi transfer informasi. Ya, dari pihak ekspedisi itu memberitahu Shopee bahwa di mana sekarang letak paket kalian. Nah, itu adalah transfer informasi. Tapi kita lihat lagi bagaimana penggunaan informasinya, sesuai atau tidak, ya, tepat sasaran atau tidak, dibutuhkan atau tidak oleh si user. Selanjutnya, mengidentifikasi apakah ada kesenjangan atau gap antara sistem dengan kebutuhan. Ya tadi, sesuai atau tidak sistem yang ada dengan kebutuhan si user atau pemakainya. Ternyata sistemnya tidak mencukupi nih kebutuhan dari si usernya. Kita butuhnya sistemnya yang lebih satu tingkat nih, tidak ada di sistemnya. Berarti perlu dilakukan upgrade. Membuat peta atau map dari informasi flow yang ada. Itu ruang lingkup dari audit sistem informasi. Ada dua pendekatan audit sistem informasi. Yang pertama pendekatan temuan, yang kedua pendekatan kendali. Untuk pendekatan temuan, fokus utama ditekankan pada jenis kesalahan ya yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Setelah itu ditentukan kendalinya atau kontrolnya yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan tersebut sampai pada batas di mana diterima. Ya, dari temuannya dilakukan kontrol. Lalu untuk pendekatan kontrol, fokus utamanya adalah kendali-kendali di dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada level yang dapat diterima. Oke, itu pendekatan dari audit sistem informasi. Ada 3 jenis audit sistem informasi. Yang pertama ada post implementation audit, yang kedua current audit, yang ketiga concurrent audit. Oke, yang kita lihat yang pertama, audit post implementation adalah audit setelah implementasi, di mana auditor memeriksa apakah sistem-sistem aplikasi komputer yang telah diimplementasikan pada suatu organisasi atau perusahaan telah sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, apakah telah efektif dan telah dijalankan dengan sumber daya yang optimal, efisien. Jadi auditnya itu dilakukan setelah aplikasi komputernya itu dipakai.
Oke, jadi kalau misalnya sebuah perusahaan itu mereka mengadakan sebuah sistem informasi atau teknologi informasi, maka auditnya itu dilakukan setelah, sistem tersebut digunakan, berjalan pada proses bisnis si, perusahaannya, baru nanti diaudit ya, pos setelah. Oke, yang kedua ada audit secara bersama. Ini kurang lebih sama sama yang ketiga. Kalau yang ketiga audit secara bersama-sama, kalau yang kedua audit secara bersama. Untuk yang kedua dulu, audit secara bersama, auditor menjadi anggota dalam tim pengembangan sistem. Jadi saat sistem itu masih dibangun, auditor masuk ke dalam situ. Mereka membantu tim untuk meningkatkan kualitas pengembangan sistem yang dibangun oleh para sistem analis, desainer, dan programmer yang akan diimplementasikan. Jadi mereka masuk eee, ke dalam pengembangan sistemnya. Jadi kalau misalnya kalian mengembangkan sistem, itu auditornya masuk ke dalam situ, ya. Nah, untuk yang ketiga, audit secara bersama-sama, auditor mengevaluasi kinerja unit fungsional atau fungsi sistem informasi, apakah telah dikelola dengan baik, apakah kontrol dalam pengembangan sistem secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik, dan apakah sistem komputer telah dikelola dan dioperasikan dengan baik. Ya, dia saat pengembangannya. Jadi kalau misalnya secara bersama, itu mulai dari tahapan awal pembuatan pembangunan sistemnya. Tapi kalau secara bersama-sama, itu lebih kepada fungsionalnya. Jadi kegiatan fungsional daripada perusahaan atau organisasinya, auditor masuk ke dalamnya. Pengembangan dari sistemnya. Itu untuk jenis audit. Ada 3 ya. Nah, untuk, hari ini, untuk pertemuan ini cukup sampai di sini ya, dari mulai pengertian sistem, sistem informasi, audit sistem informasi, ruang lingkupnya, sampai kepada jenis-jenisnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di WA grup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.